Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Septiana, peserta Latsar CPNS Angkatan 1 Golongan 2 Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi agenda 2, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas memiliki aspek sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Fungsi utama akuntabilitas terdiri dari peran demokratis, yaitu menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, peran belajar, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas memiliki dimensi. Yang pertama, kejujuran dan hukum. Kejujuran dan hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Yang kedua, proses. Proses merupakan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, program. Program merupakan pertimbangan apakah tujuan dapat tercapai. Dan yang terakhir, kebijakan. Merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan. Alat akuntabilitas. Yang pertama, kontrak kerja. Semua ASN tanpa terkecuali mulai tanggal 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Yang kedua, perencanaan strategis, di mana rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah atau RPJMD, rencana strategi satuan kerja perangkat daerah, dan rencana sasaran kerja pegawai atau SKP untuk PNS. Dan yang terakhir, laporan kerja. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau disingkat sebagai LAKIP, berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran, dan analisis capaian kerja. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi. 5 langkah membuat framework. Yang pertama, tentukan tanggung jawab dan tujuan. Yang kedua, rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, implementasi dan monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korupsi, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, konflik kepentingan, perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimitas sebuah pemerintah. Oleh karena itu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
di mana prinsip keterbukaan informasi terdiri dari semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Permintaan tidak perlu disertai alasan. Mekanisme sederhana, murah dan cepat. Informasi harus utuh dan benar. Informasi proaktif, perlindungan pejabat yang beritikat baik. Praktek kecurangan dan perilaku korup. Kecurangan tindak pidana korupsi, kecurangan penggalapan aset, kecurangan dalam laporan keuangan. Penggunaan sumber daya milik negara memiliki prinsip penggunaan diatur sesuai prosedur yang berlaku, penggunaan dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah memiliki prinsip yang pertama, relevan informasi, yang artinya informasi yang disediakan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang. Yang kedua, reliable informasi, yang artinya informasi mudah dipercaya. Dan yang ketiga, understandable informasi, yang artinya informasi mudah dipahami oleh pengguna. Dan yang terakhir, comparable informasi, yang artinya informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi yang sejenis. Konflik kepentingan terdiri dari keuangan dan non-keuangan. Keuangan merupakan penggunaan sumber daya lembaga untuk keuntungan pribadi, sedangkan non-keuangan penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri dan atau untuk orang lain. Menjadi PNS yang akuntabel. Tidak terlibat dengan politik praktis, melayani warga secara adil, konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ASN berlandaskan pada prinsip, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum, dan yang terakhir, profesionalitas jabatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.